Inilah cara oligarki menguasai Indonesia. Prabowo jangan ngantuk seperti Wapres. Rezim ini lumpuh total dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis yang merupakan persekongkolan para taipan, korporatokrasi atau penghancur lingkungan alam dan sosial, oligarki, 9 barongsai, gorila betina merah, dan neokolonialisme. Mereka berkonspirasi menguasai secara absolut memuluskan kehancuran bangsa dan NKRI. Mereka meluluhlantakkan peran dan fungsi semua institusi dan lembaga negara dalam satu kekuasaan dan genggaman oligarki. Saudagar atau taipan etnis Cina saat ini sudah bisa mengendalikan Nusantara, menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis, kepentingan publik di semua lini, dari hulu hingga hilir. Belum puas menikmati di era rezim Jokowi, mereka terus bergerak cepat harus bisa menguasai Jakarta dan sekitarnya. Skenario ini tersambung dengan munculnya proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 1 dan 2. Pantai Indah Kapuk 1 terletak pada wilayah Jakarta Utara dengan tambahan beberapa pulau reklamasi seperti Gulf Island di bagian timur dan Ebony Island di bagian barat. Sedangkan untuk Pantai Indah Kapuk 2 berada tidak jauh dari Pantai Indah Kapuk 1, yakni di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pantai tersebut terdapat di dua kota yang berbeda. Para bohir taipan oligarki sudah menancapkan paku bumi di Nusantara setelah berhasil memainkan bonekanya, yakni Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Undang-undang ini disahkan Presiden Jokowi pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Meski Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah disahkan, Jakarta masih tetap berstatus Ibu Kota Indonesia sampai adanya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara. Hal tersebut tertuang pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Pasal 71 Undang-Undang ini menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang DKJ ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Pasal 73 Undang-Undang DKJ menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Sadar atau tidak, proyek IKN hanyalah tipuan dan akal-akalan para taipan, sebagai penjajah gaya baru yang akan menguasai Jakarta dan sekitarnya. Bekas ibu kota Jakarta akan disulap menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, yang sudah disetting bahwa yang akan berkuasa adalah Gibran Rakabuming Raka. Memposisikan wakil presiden menguasai kawasan aglomerasi adalah strategi politik yang sempurna oleh taipan oligarki sebagai penguasa kawasan aglomerasi. Padahal Gibran hanya boneka. Kalau Presiden Prabowo Subianto berani mengeluarkan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota Jakarta, akan dibuang ke IKN Kalimantan Timur, sama saja Presiden Prabowo Subianto akan bunuh diri atau menyerah kepada penjajah gaya baru. Seluruh rakyat Indonesia harus mencegah ini terjadi. Kalau ini sampai terjadi, sama saja Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah bubar.